Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama PT Maxco Futures, Yanuar Pohan. Pak Yanuar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini kalau kita cermati dari pernyataan The Fed lewat Jerome Powell yang menyatakan bahwa ekonomi global bisa menjadi lebih buruk begitu dampaknya, atau pandemi ini masih panjang prosesnya yang harus dihadapi. Apakah pernyataan ini juga berdampak atau seberapa besar dampaknya terhadap bursa berjangka? Iya, kalau kita cermati pernyataan dari Governor The Fed ya, yang mereka menyatakan bahwa masih ingin terus melakukan stimulus ekonomi dan ini berdampak juga ke global. Memang di beberapa komoditi itu terlihat terpengaruh ya untuk pasar berjangka. Terutama kita bisa lihat dari harga emas ya. Emas ini sebenarnya terdukung. Namun ada juga beberapa komoditi lain yang justru jadi terpuruk ya, seperti misalnya minyak mentah gitu. Jadi masih mix sebenarnya datanya, Mbak. Oke, untuk emas justru sebaliknya ini menguat, sementara kalau untuk minyak justru malah terpuruk. Adakah komoditas lain yang memang terpengaruh dampak dari pernyataan Jerome Powell sendiri? Iya, artinya dengan adanya pernyataan ini kan tentunya hampir semua komoditas sebenarnya ya. Misalnya komoditas lain seperti kopi juga tentunya menurunnya tingkat demand-nya juga sangat mempengaruhi gitu. Okay. Nah, terutama emas juga seperti itu. Sebenarnya emas ini nggak seluruhnya terdukung juga karena ada dua faktor sebenarnya yang saling berlawanan. Sekarang ini kita kan ada isu juga untuk pelonggaran lockdown ya. Nah, sebenarnya ini juga membuat emas sedikit tertekan. Makanya kalau kita lihat belakangan ini harga emas itu memang cenderung menguat hanya dalam kisaran yang terbatas. Oke, justru pelonggaran lockdown justru malah berdampak menekan harga emas begitu ya. Dengan adanya pelonggaran lockdown juga di beberapa negara, khususnya Eropa dan juga Amerika juga sudah melakukan pelonggaran lockdown. Ada tidak dampak yang terasa positif mungkin atau justru negatif begitu terhadap bursa berjangka atau barang-barang komoditas di Indonesia, di tanah air? Ya, sebenarnya ya ada, memang sebenarnya ada. Cuman ini mengenai pelonggaran lockdown ini, kita sebenarnya juga masih melihat, karena market masih melihat ada kekhawatiran untuk second wave nih, gelombang kedua dari COVID-19 ini. Nah, ini yang masih dicermati terus oleh nasabah, masuk kami market ya. Nah, ini juga ada kesepakatan dagang kan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang nampaknya juga agak sedikit menunjukkan kemajuan. Apakah ini ada komoditas yang diuntungkan dari kesepakatan ini? Ya, untuk ini memang minyak mentah kita lihat lebih terdukung ya. Tapi kembali lagi karena ada kesepakatan tarif ini ya, minyak mentah terdukung. Hanya memang ke depan kelihatannya negosiasi antara Tiongkok dan Amerika kelihatannya masih tertunda gitu ya. Jadi ini harga minyak mentah ada terdukung, namun masih dalam kisaran terbatas juga, Mbak. Oke, baik. Kalau untuk pergerakan komoditas all-in akan seperti apa, Pak Yanuar? All-in sih kita lihat untuk sementara masih kalau kita lihat dari bursa berjangka kemarin itu all-in ada sedikit penurunan ya dengan settlement harga 9.960, kemarin ditutup 9.940, ada penurunan sedikit ya, dan juga volumenya sedikit menurun dari 2 hari yang lalu itu di volume perdagangan 3.406, kemarin itu 2.146, jadi ada sedikit penurunan untuk all-in, Mbak. Oke, all-in menurun, lalu bagaimana dengan kopi yang di awal-awal ini sebenarnya demand-nya juga cukup tinggi, apakah sudah berpengaruh terhadap kopi? Kopi bagaimana dengan saat ini? Kopi memang sudah ada sedikit kenaikan ya, kopi dengan Arabica dan Robusta ini ya. Justru kalau saya lihat kopi ini yang paling yang cukup tinggi ininya sebentar, yang cukup tinggi volume perdagangannya itu sebenarnya
Robusta. Robusta. Kemarin iya ada kenaikan hampir 730 dan menjadi 5.200 cukup positif ya. Oke, baik. Untuk kopi kita bisa menyasar Robusta begitu ya. Dengan minyak bagaimana Pak Yanwar terakhir? Oke, minyak kan memang menurun jauh sekali ya, menurun sangat jauh sekali. Sekarang harga minyak sekitar di 27-an ya untuk harga minyak gitu Mbak. Oke, minyak artinya terus mengalami penurunan untuk saat ini ya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Yanwar Pohan untuk informasinya. Direktur Utama PT Maxco Futures Yanwar Pohan telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.